warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anam Ma'ruf, guru Al-Quran Hadis di MI Ar-Rahmah Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 di LPTK Winhas Jember, Jawa Timur dengan NIM 24541111160. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja pada materi hukum bacaan mim sukun materi kelas 5 dengan model pembelajaran project based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ceria, semangat Allah. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, saya akan cek dulu kehadirannya. Dilihat kanan kirinya ada yang hadir, ada yang tidak hadir apa enggak? Siapa? Hafid. Kenapa Hafid tidak masuk? Sakit. Semoga Mas Hafid yang sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya cek kerapian dan kesiapan belajarnya dulu ya. Oke anak-anak semuanya sudah siap belajarnya pagi hari ini? Siap. Oke, sip, bagus sekali. Sudah semangat, sudah siap, sudah rapi. Sekarang kita mulai dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan Ketua kelas Mbak Laras untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sini Mbak. Istighdan Tumaninatan Qamil Isnani Salasa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdiri. Kita adalah terbaik bagimu negeri. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan sekarang gerak. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai berdoanya. Semoga dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa? Hukum mim sukun. Oke, hukum mim sukun dibagi berapa anak? Tiga. Nah, apa saja? Tiga. Mimi, kemudian dan tidak
idgham mimi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang idgham mimi? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Mas Afa, silakan. Idgham mimi itu apa sih Mas Afa? Mim sukun bertemu mim sukun. Beneran anak? Beneran buat Mas Afa. Sebelumnya kita membaca Al-Quran itu harus dengan bacaan yang baik dan benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Baik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sampean ingin menjadi baik-baik orang, katanya kan Nabi, maka harus bisa belajar Al-Quran dengan baik dan juga mengajarkan Al-Quran dengan baik. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita langsung ke materi, Pak Anam akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, memahami hukum bacaan mim sukun dengan benar. Ya. Yang kedua, menguraikan hukum bacaan mim sukun dengan benar. Yang ketiga, membandingkan macam-macam hukum bacaan mim sukun dengan benar. Kemudian materi selanjutnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dibantu baca siapa ya, Mbak Iren? Yang kenal Mbak Iren? Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya dengan merapatkan bibir atas dan bawah. Dibaca sama dengan panjang bacaannya satu alif atau dua huruf. Bagus. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Setiap ada bacaan Al-Quran mim sukun bertemu huruf ba, diingat maka bacaannya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan merapatkan bibir atas dan bawah, dibaca sama dengan dengung panjangnya itu adalah satu alif atau dua harokat. Kita baca sama-sama, contohnya 1, 2, 3. I'tasim billahi. Oh, saya tanya i'tasim billahi bacaan apa? Kenapa kok disebut ikhfa syafawi? Bertemu ba. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke bacaan idhar syafawi. Dibantu Mas Al. Al. Oke, idhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah itu mulai hamzah sampai ya kecuali mim dan ba itu dinamakan idhar syafawi. Cara membacanya jelas bunyi mim sukunnya dengan bibir tertutup tanpa disertai dengung ataupun sama. Contohnya mim sukun bertemu ta. Oke, kita baca contohnya bersama-sama. 1, 2, 3. Wa antum ta'lamuna alaihim hafiduna. Oke, wa antum ta'lamuna bacaan apa? Kenapa disebut idhar syafawi? Bagus. Alaihim hafiduna bacaan apa? Kenapa disebut idhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu hal. Udah paham sampai sini ya idhar syafawi ya? Sudah. Nah, semuanya langsung kita latihan di surat Al-Fil ya. Kita nanti mengidentifikasi hukum mim sukun ya. Kita baca sama-sama terlebih dahulu surah Al-Fil 1, 2, 3 ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat 1, siapa yang bisa menyebutkan hukum bacaan mim sukun angkat tangan. Oke, setelah
Alamtaro ya. Alamtaro baca nama Idhal Syafawi. Kenapa kok disebut Idhal Syafawi? Oke, betul semuanya teman-teman? Betul ya. Tangan puas, Pak. Amin. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang mim sukun bertemu berwijaiyah atau idgham mimi, infak syafawi dan idhal syafawi. Selanjutnya Pak Anam akan memberikan kalian semuanya tugas kelompok nanti membuat suatu proyek peta konsep berkenaan dengan hukum bacaan mim sukun. Pak Anam sudah menyediakan kertas karton ini, nanti sampean membuat peta konsep di kertas karton. Setelah membuat peta konsep nanti dipresentasikan di depan kelas, dijelaskan ke teman-temannya. Paham ya? Bisa? Saya ditanyakan? Oke, langsung Pak Anam bagi kertasnya tiap kelompok ya. Akan bisa mengerjakan dari sekarang. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah siap presentasi ya? Siap. Kelompok berapa yang sudah siap? 3. Kelompok 3 ya. Oke, kita sambut kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil peta konsep tentang mim sukun, baca mim sukun di depan kelas ini. Silakan kelompok 3 yang bertugas bisa maju ke depan untuk menjelaskan tugasnya. Ya. Oke, cukup ya. Sekarang Pak Ana mau tanya ke kelompok 3. Itu lahum maghfiratun itu bacaan apa? Apa kok dibaca idgham mimi? Mim sukun bertemu huruf mim. Betul ya teman-teman ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang ada beberapa kesimpulan tentang materi pada hari ini, yaitu hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun dibagi berapa? 3 saja. Idgham mimi itu adalah setiap ada mim sukun bertemu huruf mim. Kemudian kalau ikhfa syafawi setiap ada mim bertemu huruf ba. Kalau idhal syafawi adalah setiap mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Oke anak-anak, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, Mas Jafni silakan. Oke, katanya Mas Jafni, ada berapakah huruf idhal syafawi? Sebelum Anak jawab, apakah ada yang bisa membantu jawab? Oke, ada 26, betul ya? Oke, sip, bagus sekali. Jadi hurufnya idhal syafawi itu ada 26. Setelah itu Pak Anam akan melaksanakan asesmen yang mana sudah Pak Anam siapkan. Ini asesmennya langsung dikerjakan di kertas ini. Waktunya 10 menit dari Pak Anam selesai membagikan soalnya.
Oke ya, siap ya? Sudah pakai semuanya ya? Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Silakan kita koreksi bersama. Bisa ditukar dengan teman satu kelompoknya. Bisa geser ya. Pokoknya jangan sampai punya sendiri dikoreksi oleh sendiri. Oke, sudah ya. Nomor 1. Hukum bacaan sukun pada lafaz tersebut adalah lahu maghfiratun. Bacaan apa? Mimpi. Sekali. 2. Hukum bacaan mim sukun terjadi apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Apa saja? Jawabannya A. Nomor 3. Tarmihim bi hijaratin. Hukum bacaan mim sukun pada lafaz tersebut adalah infak syafawi. Bagus. 5. Perhatikan lafaz berikut. Ni'ma ajrul amili. Bacaan apa itu? Idgham mimpi. Selanjutnya yang isian dilihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada bacaan apa? Tidak syafi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu huruf ta. Alam ta. Bahkan ada yang salah satu. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Ada yang benar semuanya? Oke, sip. Hampir semuanya betul semuanya, bagus semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran, sudah mulai pertama menyampaikan materi, kemudian ada tugas proyek, dan tadi sudah melaksanakan asesmen. Sekarang terakhir Pak Anam akan melakukan refleksi untuk kalian semuanya, menanyai apakah kalian semuanya sudah bisa memahami jenis hukum bacaan sukun? Dan apakah kalian semua sudah dapat membaca Al-Quran yang mengandung hukum bacaan sukun? Sudah. Menyenangkan apa tidak bacanya? Kita sudah belajar banyak mulai dari pertama sampai akhir ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Anam, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi